Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar kelanjutan dari materi database ya, basis data, yaitu tentang fungsi agregat atau kita biasanya menyebut dengan istilahnya fungsi agregasi. Sebenarnya apa sih fungsi agregasi ini? Fungsi agregasi ini itu sebenarnya teman-teman udah pernah belajar di Excel ya. Dia terkait kayak fungsi sum, average, kemudian count dan sebagainya, itu termasuk fungsi agregat. Nah, khusus di Oracle, jadi fungsi agregat ini biasanya munculnya di klausa kayak select, where maupun order by, seperti itu. Terus, nah, beberapa fungsi agregat. Yang pertama adalah sum. Sum itu untuk menjumlahkan nilai. Kalau count itu untuk menghitung jumlah nilainya, average untuk menghitung rata-rata, max untuk menghitung nilai terbesar, dan min untuk menghitung nilai terkecil. Jadi fungsi agregat sebenarnya nggak sulit, tinggal kita nyoba gimana sih menerapkan fungsi-fungsi ini seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Ini untuk yang sum, count, average, dan kawan-kawannya. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung coba di Oracle-nya aja. Kita perbesar dulu supaya jelas ya. Oke, terus kemudian kita masuk SQL Plus. Nah, username-nya kita masukkan. Oke, jadi kita pakai project yang kemarin aja supaya lebih mudah mengingatnya. Nanti gimana cara bikin tabelnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dicek aja. Oke, kita punya tabel fakultas. Kita cek isinya dulu ya. Oke, nah kalau tampilannya kurang bagus gini bisa pakai set line size. Kasih aja yang paling terbesar, berapa, 1000 minimalnya. Oke, sudah di set line size-nya, dicek kayak gini. Jadi kalau munculnya ke kanan atau istilahnya ngenter kayak gini, itu bisa pakai set line size, di set aja ini nilainya, value-nya, line size-nya berapa. Kalau munculnya dia berpage dan banyak terlalu panjang, itu bisa pakai set page size seperti itu. Oke, jadi contoh nih, kita pengen kita coba yang jurusan juga. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke fungsi agregat, ada beberapa klausa yang sebenarnya layak kita atau wajib kita pakai. Salah satunya adalah order by, seperti ini. Order by ini fungsinya untuk apa? Fungsi order by adalah untuk mengurutkan. Contoh, kita kan menampilkan ID fakultas ini kan dari 321 ya. Kita urutkan aja supaya dia istilahnya terurut lah. Contoh nih, select bintang from fakultas. Nah, biar urut tinggal dikasih order by. Nah, yang di order by ini sebagai apa? Yang di order by ini apanya? Jadi dia diurutkan berdasarkan apa? Setelah order by baru dimasukkan field yang mau diurutkan berdasarkan field apa. Contoh, kita ngurutkan berdasarkan ID fakultas, jadi kayak gini. Nah, munculnya langsung ID fakultasnya muncul secara terurut. Kita juga bisa pakai field yang dia bukan tipe datanya number, jadi pakai tipe data yang varchar. Contoh, kita urutkan berdasarkan nama fakultas, dia akan otomatis urut berdasarkan nama fakultas. Oke, di sini ada fakultas teknik perkapalan, sipil. Nah, selain itu bisa di ascending atau descending. Ascending itu dari kecil ke besar, descending dari besar ke kecil.
kayak gini. Kalau descending gini, nah jadi dibalik seperti itu tuh. Itu cara pengurutan. Kenapa fakultas teknologi duluan? Karena kalau di descending ya, U sama I, jadi kan ini sama nih sampai T. Fakultas tek ini sama, N masih sama, U sama I. Kalau kita urutkan secara abjak, I kan lebih atau istilahnya muncul lebih dahulu daripada U. Jadi kalau diurutkan secara descending, U ini kan lebih dari belakang kan yang pertama ya, dari Z itu U muncul pertama dulu baru I. Jadi itu alasannya kita mengurutkan, kenapa hasilnya seperti ini ketika kita menurutkan berdasarkan nama fakultas. Oke. Jadi order by ini bisa kita combine dengan where, namanya klausa where ya, ID fakultas bisa namanya lebih besar sama dengan 2 gini. Ini bisa. Jadi yang keluar, yang ID fakultasnya lebih besar sama dengan 2, terus diurutkan berdasarkan nama fakultas kayak gitu. Atau kita urutkan berdasarkan ID fakultas tapi ascending. Kalau ascending biasanya nggak perlu dikasih ASC, itu otomatis ascending, kecuali kalau descending kita perlu nambah keyword descending seperti ini gitu. Oke, selain itu ada sih yang lain, nah istilahnya group by. Cuman group by ini biasanya kita bisa munculkan di subquery atau di istilahnya di join. Group by itu bisa muncul di subquery maupun di join kayak gitu. Contoh kita mau bikin subquery ya. Subquery itu jadi dari data gini, from fakultas ya, nih from fakultas, jadi sama jurusan. Kita contoh dulu. Nah ini kan udah ada nih, jadi kita pengen nyoba sih di setiap fakultas ada berapa jurusan, itu cara query-nya gimana. Nah kita bisa gunakan istilahnya join pakai alias sama subquery. Contoh kita pengen menampilkan pengen menampilkan jumlah jurusan dari setiap fakultas ini. Jadi secara output, kalau sipil kan fakultas 3, berarti dia punya 2 jurusan, sipil sama arsitek. Perkapalan punya 1, fakultas teknologi informasi 0 ya, nanti 0. Jadi kita bisa gunakan subquery. Contoh select nama fakultas ini ya, koma ya kan. Bisa kita tambahkan select count jumlah apa ya, count ID jurusan, ID fakultas, count namanya ID jurusan ini ya, seperti ini, from jurusan where ya kan, ID fakultas. Nah ini bisa kita kasih jurusan dot ID fakultas sama dengan fakultas dot ID fakultas.
gini, from fakultas seperti ini. Oke, kayak gini keluarnya. Nah, kita bisa kasih alias di sini namanya S. Kalau mereka nggak perlu pakai S, langsung di sebelah kurungnya jumlah jurusan gini. Nah, nih jadinya kayak gini. Jadi sipil punya 2 jurusan, perkapalan punya 1 jurusan, fakultas teknologi informasi punya kosong atau enggak punya jurusan, seperti itu. Ini contohnya kalau kita menggunakan subquery itu ada select di dalam select. Jadi select ini ada di dalam selectnya ini, seperti itu. Cuman ini yang kita terapkan di sini adalah salah satu konsep join. Oke, seperti itu. Oke, itu terkait dengan yang namanya klausa, order by, group by, kemudian apalagi ya, where. Nah, yang kita pelajari selanjutnya adalah terkait ini. Terkait ini. Nah, join di Oracle sebenarnya ada 2 tipe ya. Ada 2 tipe join. Yang pertama itu berdasarkan tandanya, dia sama dengan atau lebih kecil, lebih besar, lebih kecil. Sama yang kedua itu berdasarkan hasilnya. Kalau yang berdasarkan tanda tadi, kita biasanya ada 2, equijoin sama non equijoin. Terus kalau berdasarkan hasilnya itu ada beberapa, salah satunya adalah cross join. Kemudian cross join ini dia kayak ya istilahnya apa ya, persilangan ya. Jadi dari contoh ini kemudian kita cross join kan, dia akan menghasilkan hasilnya itu jumlahnya pasti jumlah data di tabel A kalikan jumlah data di tabel B. Jadi contoh kalau ini ada 5 data di tabel anggota, di tabel penjualan ada 2 data, pasti hasilnya ada 10 data kayak gitu. Ini terkait cross join ya. Jadi cross join ini fungsinya ya kayak namanya aja cross join ya, pasti untuk persilangan tabel. Contoh nih, di sini kita udah punya tabel jurusan sama fakultas, kita cross join kan aja, select namanya jurusan .id jurusan jurusan nama jurusan from jurusan cross join fakultas ini. Nah, ininya tak kasih fakultas nama fakultas. Oke, kita cross join kan, hasilnya pasti gini. Nah, hasilnya seperti kayak gini. Jadi kalau jumlah jurusannya ada 3 ya, kita punya 3 jurusan 3 fakultas, berarti hasilnya pasti persilangannya ya 3 kali 3 hasilnya pasti 9 kayak gini. Ini contoh cross join. Terus ada lagi selain cross join itu, kita cek dulu. Selain cross join ya, ada inner join. Inner join ini biasanya menampilkan baris-baris atau record-record data yang dia memiliki relasi antara 2 buah tabel. Contohnya kayak gimana? Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita punya tabel jurusannya. Nah, wah ini sih sebentar. Ini set line size.
Nah, ini jadi contoh kita punya tabel jurusan. Di sini kita ada ID jurusan, ID fakultas sama nama jurusan. Terus kita punya tabel fakultas. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita menampilkan jurusan, nah yang muncul kan ID jurusan, ID fakultas sama nama jurusan. Terus bagaimana kita menampilkan nama jurusan dan nama fakultas dalam satu query? Padahal di tabel jurusan dia nggak ada field nama fakultas. Field nama fakultas hanya ada di tabel fakultas. Caranya gimana? Kita bisa memanfaatkan konsep yang namanya inner join. Jadi inner join itu seperti kayak gini. Contoh kita bikin inner join ya, select. Kita bisa pakai alias a dot nama jurusan from jurusan A. Ya, jadi kenapa di sini A titik nama jurusan A, berarti A ini menggantikan tabel jurusan. Jadi kalau ini saya hapus, kita bisa pakai kayak gini. Ini cuman ngetiknya kan terlalu panjang. Kita bisa inisialisasikan dengan variabel tertentu atau keyword tertentu. Contoh A, jangan A ya, J aja ya, karena jurusan. J dan nama jurusan, terus baru aliasnya taruh sini J. Ya, terus F dot nama fakultas from jurusan J, inner join ya, inner join fakultas F. Nah, jadi fakultas ini digantikan dengan huruf F untuk pemanggilannya. On a dot id fakultas, ID jurusan maksud saya. ID jurusan sama dengan b dot id jurusan. Gini, kita titik koma jadinya kayak gini. Sorry, kok B ya, bukan A ya, sorry. J, ini J, ini F, karena kita jurusan kita inisialisasikan sebagai J, fakultas kita jadi inisialisasikan sebagai F. Jadi kalau membacanya itu kita ingin menampilkan nama jurusan dan nama fakultas dari tabel jurusan J, digabungkan dengan fakultas F, di mana ID jurusan dari tabel jurusan sama dengan ID jurusan di tabel fakultas. Cara bacanya seperti itu. Kita enter. Keliru ID jurusan. Sorry, di F itu nggak ada ID jurusan. Ini bukan ID jurusan ya, ID fakultas. Nah, kayak gini. Jadi kita dapat ya, teknik sipil dia dari fakultas teknik sipil, arsitektur dari fakultas teknik sipil, teknik perkapalan dari fakultas teknik perkapalan. Oke, yang ditampilkan di sini adalah yang hanya dia memiliki istilahnya hubungan saja. Yang tidak memiliki tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Kalau ingin menampilkan yang tidak memiliki relasi, kita bisa pakai konsep join yang lain namanya outer join. Jadi menampilkan seluruh baris di bagian yang terpilih, left atau right ya. Jadi kalau enggak ada nilainya, dia akan diisikan dengan nilai 0 jika tidak terdapat relasinya. Nulisnya bisa left join atau right join, atau bisa pakai
left outer join atau right outer join seperti ini. Nah, jadi gini, kita bisa nambahkan kayak gini. Jadi kalau bisa inner join ini bisa kita ganti right join, berarti yang bagian kanan kita tampilkan semua, dimana bagian kanan ini adalah tabel fakultas kayak gini. Jadi di tabel fakultas tadi kan ada fakultas teknologi informasi, cuman di sini di fakultas teknologi informasi itu dia belum punya jurusan seperti itu, jadi dia tetap ditampilkan tapi nilainya kosong. Kita bisa menuliskan right join seperti ini, atau bisa kita tuliskan dengan right outer join seperti ini. Oke, seperti itu. Terus kalau left join kita ganti left outer join, maka hasilnya yang kiri tabel jurusan akan ditampilkan semua. Nah, kayak gini. Ini kenapa hasilnya mirip dengan inner join, karena nama jurusannya cuma ada 3 dan semuanya punya 6 fakultas, kecuali kita nambahkan jurusan dan dia tidak ada fakultasnya, pasti nanti di sini kosong. Seperti itu. Oke, seperti itu. Terus kemudian sebenarnya yang kita lakukan di inner join seperti ini kita bisa lakukan dengan menggunakan alias seperti ini. Kita tinggal hapus saja. Kita bisa pakai jurusan C, fakultas F, where kayak gini. Ini hasilnya akan sama dengan inner join. Jadi kita menampilkan nama jurusan dari tabel jurusan, nama fakultas dari tabel fakultas, dari jurusan C fakultas F, di mana ID fakultas di tabel jurusan sama dengan ID fakultas di tabel fakultas. Jadinya seperti ini, sama. Jadi kalian mau pakai ini ya kan, atau mau pakai inner join ini, hasilnya akan sama. Yang membedakan adalah secara sintak query-nya aja. Oke, seperti itu konsep join secara sederhana. Untuk pengembangannya nanti tergantung dari kondisi tabel atau database dari masing-masing studi kasus atau masing-masing project. Jadi secara dasar konsep join seperti itu. Oke. Jadi ada join, ada berapa tadi? Ada cross join, inner join, ada right join atau right outer join, dan left join atau left outer join. Oke, itu aja contoh sederhana untuk join. Apabila ada yang ditanyakan bisa nanti tinggalkan di kolom komentar, insya Allah saya balas. Oke, gitu aja, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.